Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan teori tentang metode Newton-Raphson untuk metode numerik di pertemuan yang ke-7. Bagaimana penurunan dengan metode Newton-Raphson untuk kasus persamaan nonlinear yang merupakan sistem? Misalkan terdapat sistem yang terdiri atas dua persamaan. Oke, kita pakai yang simpel saja, dua persamaan non linear dengan dua variabel x sama y. Ada dua function f1 sama f2, variabelnya x sama y, dan ini adalah masing-masing non linear. Kemudian misalkan penyelesaian sistem tersebut adalah x1 sama y1. Jadi x1 sama y1 sebagai penyelesaiannya berarti f1 x1, y1 itu sama dengan 0 dan f2 x1, y1 sama dengan 0. Jadi ketika x1 sama y1 dimasukkan ke sistem, maka ini menghasilkan solusi ya. Kemudian dari Dirac-Taylor yang pernah kita bahas, pendekatan dengan menggunakan Dirac-Taylor untuk dua variabel. Oke, ini kita kemarin bahasnya Dirac-Taylor untuk satu variabel. Kemudian kalau dikembangkan ke Dirac-Taylor yang dua variabel, oke, nanti silakan di searching bagaimana Dirac-Taylor yang dua variabel, pengembangan dari yang satu variabel. Itu kita aplikasikan terhadap penyelesaian tersebut di sekitar x0, y0. Jadi penyelesaiannya adalah x1, y1. Kemudian kita gunakan pendekatan Dirac-Taylor di sekitar x0, y0. Maka kita dapatkan f1, x1, y1 sebagai penyelesaian sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah pendekatan di sekitar x0, y0 untuk Dirac-Taylor dua variabel. Dirac-Taylor dua variabel adalah ini, jadi f function itu f1 di sekitar titik pendekatannya x0, y0, kemudian turunan function terhadap x solusi dikurangi dengan x pendekatan, ditambah dengan turunan function terhadap y, kemudian dikalikan dengan y solusi dikurangi dengan y pendekatan, ditambah dengan, dan seterusnya untuk turunan kedua ya ini, untuk turunan kedua. Nah, kemudian yang berikutnya di bawah, karena ini merupakan sistem, ini function pertama, ini function kedua. Template-nya sama dengan yang di atas. Oke, ini titik-titik ini adalah menyatakan dan seterusnya untuk orde 2, 3, dan seterusnya. Oleh karena kita punya solusi tadi di x1, y1, x1 dan y1, sehingga f1, x1, y1 sama dengan 0, dan f2, x1, y1 juga sama dengan 0. Jadi yang sebelah kiri ini sebagai solusi kita substitusi, kita ganti dengan 0 ya. Jadi ini kita ganti dengan 0 karena merupakan solusi. Sebelah kanan ini adalah pendekatan di x0, y0, kita biarkan, dan kita misalkan potong sampai dengan orde ke-1 saja. Jadi kita potongnya sampai dengan orde ke-1 saja, sehingga titik-titik ke kanan ini kita delete ya, jadinya seperti ini yang bawah. Oke, jadi kita punya sistem persamaan yang bawah ini. Kemudian sistem persamaan yang bawah tadi kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka kita bisa tulis seperti ini. Di yang 00 bawah kita nyatakan dalam bentuk vektor, kemudian function di x0, y0 untuk 1 dan 2 vektor seperti ini, dan ini kemudian yang suku keduanya tadi berupa perkalian matriks dengan vektor. Jadi turunan f1 terhadap x dikalikan dengan x1 minus x0, kemudian turunan pertama f1 terhadap y dikalikan dengan y1 minus
Y0, begitu juga dengan yang bawah, fungsi yang kedua atau baris kedua tadi, di F terhadap X dikalikan dengan delta X, F terhadap Y dikalikan dengan delta Y. Ya. Kemudian dari sistem persamaan yang sudah dinyatakan dalam bentuk matriks ini, kita pindahkan ruas untuk F-nya ini ke ruas seberangnya, ruas satunya. Jadi ruas sebelah kiri sama dengan, jadi ini menjadi minus. Jadi minus F yang sebelah kanan tetap, atau kalau dibalik taruh di sebelah kanan, jadi ini minus fungsi, kemudian ini tetap matriks dikalikan dengan vektor delta X, delta Y. Ya. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan selesaikan ini ke X1 minus X0 sama Y1 minus Y0. Sehingga ya nanti ini kita akan pindah ke ruas kanan atau kita kalikan dengan inverse dari matriks ini dari sebelah kiri ya. Jadi ini kalau dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi identitas. Kemudian yang kanan juga harus dikasih perlakuan yang sama, berarti dikalikan dengan inverse-nya ini dari sebelah kiri berarti ya, dari sebelah kiri. Jadi nanti ini sama dengan inverse-nya ini dikalikan dengan ini, ada tanda minusnya. Oke, jadinya seperti ini. Jadi X1 minus 0, Y1 minus Y0 sama dengan minus inverse dari matriks tadi, yang nanti kita sebut sebagai matriks Jacobi dikalikan dengan vektor fungsinya. Kemudian ini kita akan selesaikan ke X1 Y1 akan diperoleh seperti ini. Jadi X1 Y1 taruh sebelah kiri sama dengan ini pindah ke ruas kanan, X0 Y0 minus tetap, matriks inverse juga tetap, ini vektor function juga tetap. Oke, jadi kita mempunyai ini solusi ke X1 Y1-nya adalah ini ya. Jadi titik X1 Y1 sebagai solusi itu adalah sama dengan X0 Y0 sebagai pendekatan dikurangi dengan inverse matriks, kita sebut nanti Jacobi di sini, matriks turunan function terhadap X sama Y. Yang baris pertama adalah function ke-1, baris kedua adalah function kedua, yang sebelah kiri adalah turunan terhadap X, yang sebelah kanan adalah turunan terhadap Y, itu kalau posisinya X sama Y seperti ini. Kemudian dikalikan dengan vektor F1, F2. Untuk penyederhanaan penulisan, ini masih kita tuliskan sama seperti yang slide barusan, di posisi paling bawah. Kita sederhanakan pakai ini. Jadi ini vektor X, indeks 1 sama dengan vektor X, indeks 0, kemudian dikurangi, ini adalah kita sebut dengan matriks C, inverse, kasih indeks 0 karena inputannya adalah X0, Y0, dan ini adalah vektor function, kita tuliskan dengan F, indeks 0 karena inputannya adalah X0, Y0. Oke, jadi indeksnya di sini 1, di sini indeksnya 0, 1 sebagai solusi, di sini adalah pendekatan. Kemudian J-nya ini kita sebut sebagai matriks Jacobi, matriks turunan dari function. Kemudian kita peroleh update secara umum, karena ini terkait dengan iterasi numerik. Ya, jadi kita berikan solusi untuk update-nya adalah XI plus 1 sama dengan XI minus inverse dari Jacobi, indeks yang ke I dikalikan dengan vektor F, indeks yang ke I. Jadi iterasi untuk yang ke I plus 1 diperoleh dari iterasi yang sebelumnya, yaitu yang ke I. Jadi misalkan ini dikasih nilai awal pada indeks 0 akan menghasilkan X pada indeks ke-1, nanti kemudian indeks 1 dimasukkan ke sini, akan menghasilkan X indeks kedua, indeks 2
dimasukkan ke sini akan menghasilkan indeks yang ketiga atau iterasi ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Dan iterasi atau update itu dilakukan sampai kapan? Sampai delta X-nya di solusinya itu sudah delta X-nya mendekati 0 dalam artian sudah konvergen ya. Jadi nilainya sudah stabil, tidak berfluktuasi. Jadi delta X itu ya X ini kan vektor, ada kalau di konteks ini ada X sama Y ya. Jadi X besar ini di dalamnya ada solusi untuk X sama Y di vektor isinya. Berarti di sini juga vektor ya, konsepnya ini vektor. Jadi di dalamnya ini berarti ada delta X sama delta Z, selisih untuk X iterasi sekarang dengan sebelumnya, dan selisih untuk Z iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya. Kalau bahasanya adalah dua variabel ya. Ini juga 0 adalah 0 vektor 0. Jadi ada, kalau terkait dengan XY berarti nanti ya di sini kan ada X minus X, di sini juga Y minus Y. Ini berarti iterasi ke I plus 1, ini I plus 1, ini I. Ini nilai mutlak ya. Jadi ini bukan determinan, tapi ini nilai mutlak ya, karena vektor ya. Ini sudah mendekati 0, maksudnya begini, ini vektor ya. Jadi artinya delta X yang atas ini sudah mendekati 0 dan delta Y yang bawah juga ini sudah mendekati 0. Jadi secara vektor, karena kita terkait dengan sistem, ada variabel X dan ada variabel Y. Oke, seperti ini. Jadi masing-masing variabel X maupun Y sudah sama-sama konvergen. Jadi sudah sama-sama delta X-nya sama delta Y-nya mendekati 0. Jadi secara bersama atau secara simultannya. Oke, seperti itu. Nah, metode Newton-Raphson tersebut dapat diperluas untuk tidak hanya dua variabel, tapi n persamaan dan juga n variabel. Jadi berlaku secara umum. Oke, sebagai contoh, pandang sistem persamaan seperti ini. Ada dua persamaan. Yang pertama, E pangkat X minus Y sama dengan 0, dan yang bawah X, Y minus E pangkat X sama dengan 0. Oke, carilah penyelesaian dari sistem tersebut. Kemudian di sini sudah di set dengan nilai awal, X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 2. Oke. Ya, nanti bisa dicoba dengan nilai awal yang beda, X sama Z-nya dengan nilai yang beda. Lakukan sampai dengan 2 tahap iterasi. Ya, kita misalkan di sini ya kan sebagai contoh kasih awal 0 sama 2. Nah. Oke, ini sistem persamaan awalnya, kemudian kita notasikan X-nya XY, kemudian dari sistem tersebut nilai atau vektor F, vektor function F1, F2-nya adalah ini, sama ini. Oke, kemudian matriks Jacobi-nya. Yang pertama adalah turunan baris ke-1 atau F1 terhadap yang kiri X, yang kanan terhadap Y. Jadi function 1, yang kiri diturunkan terhadap X ya E pangkat X, kemudian yang kanan diturunkan terhadap Y ya minus 1. Yang baris kedua atau F2, kalau diturunkan yang kiri terhadap X adalah ini XY, turunkan terhadap X berarti Y, ini tetap Y minus E pangkat X ya. Kemudian kalau yang kanan diturunkan terhadap Y, jadi function ini kalau diturunkan terhadap Y adalah X ya. Oke, X seperti ini. Itu matriks Jacobi-nya. Oke, F sudah ada, Jacobi sudah ada, kemudian sekarang kita masuk ke iterasi, kasih nilai awal. Oke, iterasi ke-1 dengan nilai awal 0 sama 2, maka kita peroleh nilai vektor untuk F-nya adalah, kita masukkan ke function tadi ya. Jadi 0 sama 2 kita masukkan, didapatkan min 1 sama min 1, kemudian ke matriks Jacobi-nya
dengan 0 sama 2 nilai untuk masing-masing X sama Y-nya, kita dapatkan Jacobi-nya adalah ini 1 min 1 dan 1 0. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan di iterasi 1 adalah mendapatkan X yang ke-1. Jadi vektor X indeks 1. Kita akan dapatkan sesuai dengan rumusnya tadi nilai F-nya 0,2 dikurangi dengan inverse dari Jacobi dikalikan dengan F. Oke, diproses didapatkan hasil X pada iterasi ke-1 adalah 1 dan 2 untuk X sama Y. Kemudian kita masuk ke iterasi berikutnya, iterasi yang kedua, dengan menggunakan nilai yang baru, updatean yang baru adalah 1, 2, kita akan mendapatkan X pada iterasi kedua atau indeks 2. Dengan X updatean 1 sama 2, kita peroleh nilai F-nya adalah, oke ini masih kita biarkan dalam bentuk E ya. Jadi E minus 2, kemudian nilai F yang ke baris 2, itu 2 minus E, dan Jacobinya dengan 1 dan 2 kita masukkan ke matriks Jacobi diperoleh matriks seperti ini. E, kemudian min 1, kemudian 2 minus E, dan 1. Sehingga diperoleh X pada iterasi kedua atau X indeks 2 adalah nilai X yang lama 1 dan 2, kemudian dikurangi dengan inverse dari matriks Jacobi dikalikan dengan matriks atau vektor F-nya ini. Dan diproses akhirnya didapatkan ini. Jadi 1 2 dikurangi dengan ini diproses didapatkan angka 0 sama minus 0,71828 sebagai ya hasil dari ini, dan diperoleh 1 sama 2,71828. Kemudian ya tadi sudah sampai iterasi kedua ya. Jadi pada iterasi kedua didapatkan angka 1 sama 2,71828. Nah, kalau misalkan dilanjutkan ya nanti akan mungkin dihasilkan nilai yang berbeda kalau misalkan dilanjutkan sampai ke tingkat ketelitian yang lebih kecil lagi ya. Nah, sebagai soal latihan ini ada sistem persamaan terdiri dari dua persamaan. Ada dua variabel X sama Y, ini sistemnya seperti ini. Dan ini saya berikan sebagai contoh bahwa untuk kasus sistem persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini khususnya, itu ternyata tidak sembarang nilai bisa konvergen ya. Jadi tidak sembarang nilai bisa konvergen. Jadi untuk metode Newton-Raphson ini juga harus dipilih nilai awal yang cocok sedemikian hingga dia konvergen atau konvergennya bisa lebih cepat ya. Nah, ini saya berikan salah satu contohnya. Nilai yang konvergen adalah dengan pemilihan X0-nya 1 dan Y0-nya 4. Ya, nanti bisa dicoba untuk nilai X0 dan Y0 yang lain kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, ini sebagai latihan. Nah, untuk ke programnya saya berikan algoritma seperti ini. Yang pertama adalah setting initial value. Jadi beri nilai awal X, kalau tadi X0 ya, ya sama inilah. Ini saya kasih X indeksnya A, X awal ya. X awal, X A. Kemudian batas toleransi errornya, nilai toleransi errornya E, seperti halnya kemarin ditetapkan suatu angka
Ya tertentu, misalkan ini 10 pangkat minus 7 atau 0,00000001 misalkan seperti itu. Oke, ini initial value dan toleransi sudah diberikan. Berikutnya hitung nilai f, nilai vektor fungsi diset pada XA, kemudian matriks Jacobi C diset pada nilai XA juga. Oke, F, C, dan X awal sudah, maka berikutnya adalah menghitung X yang baru, yaitu X awal dikurangi dengan inverse dari Jacobi dikalikan dengan vektor F. Kalau XB sudah diperoleh, maka kita akan cari deltanya, XB dikurangi XA, XB dikurangi XA, delta, kemudian kita cek dengan batas toleransi tadi, apakah delta X sudah lebih kecil dari batas toleransi. Jika sudah lebih kecil, berarti kita peroleh nilai akarnya. Jika belum lebih kecil, berarti kita harus putar atau iterasi ke berikutnya. Nah, salah satu cara untuk mengecek apakah delta X ini sudah lebih kecil dari error, di sini saya gunakan ini. Ya, karena delta X ini kan delta X kan isinya nanti ada dua ya. Oke, karena di sini terkait dengan dua persamaan, jadi nanti di sini ada delta variabelnya X, sini delta variabelnya adalah Y. Oke, kalau ini X besar ya, X vektor ya, ini X variabelnya, berarti ada dua ya. Jadi kenapa ini saya kasih ada nilai max, jadi max dari nilai mutlak delta X-nya ini kalau saya kasih nilai mutlak berarti nanti di sini ada nilai mutlaknya masing-masing ya, seperti ini. Jadi ada dua unsur di sini. Jadi delta X sebagai vektor, di sini ada dua unsur, ini unsur yang pertama dan ini unsur yang kedua. Nah, sedangkan ini kan satu value ya, satu angka. Nah, di sini saya ambil nilai maksimum dari ini. Jadi, saya ambil maksimum dari entah yang atas atau yang bawah, berarti nilai maksimumnya. Ketika nilai maksimumnya sudah lebih kecil dari ini, nah, berarti kan satunya berarti kan pasti sudah lebih kecil ya. Jadi, yang minimumnya pasti juga sudah lebih kecil ya. Jadi maka saya ambil nilai maksimum dari yang ada di sini. Ketika nilai maksimumnya sudah lebih kecil dari sudah lebih kecil dari batas toleransi, maka yang unsur-unsur yang lain pasti juga sudah lebih kecil ya. Jadi ini bisa dipakai secara umum, misalkan kita pakai 5 variabel atau 10 variabel pun ya. Kalau ini kan cuma 2 variabel ya. Simpel aja. Jadi kalau misalkan kita pakai 10 variabel, berarti kita ambil nilai maksimumnya dari unsur-unsur yang ada di sini. Ketika nilai maksimumnya sudah lebih kecil dari maka unsur-unsur yang lain itu maksudnya elemen-elemen yang lain itu pasti ya sudah lebih kecil dari ya. Jadi kita ambil nilai maksimumnya. Kalau nilai maksimumnya sudah lebih kecil, maka otomatis dia akan sudah konvergen secara simultan, secara bersama ya. Oke, kalau sudah lebih kecil berarti ke langkah 7 artinya tampilkan hasilnya. Jika tidak, jika masih belum konvergen, maka akan kembali untuk mengiterasi ke langkah 2 dengan mengupdate. Jadi X yang A tadi kita ganti dengan X yang updatean baru ya. Jadi mengganti XA-nya dengan XB. Seperti itu. Nah, ini tugasnya, buatlah program metode Newton-Raphson dengan menggunakan C++ untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear berikut. Sama seperti di manual tadi kayaknya. 3 ln X minus X plus Y kuadrat sama dengan 0. Dan yang kedua 5X minus 2X kuadrat plus XY minus 1 sama dengan 0. Batas toleransinya 10 pangkat minus 7. Oke, itu sebagai tugas untuk wajibnya adalah kelompok ya yang sudah di set
kemarin. Ya, yang tidak wajibnya seperti biasa silakan secara individu berusaha untuk buat program dan nanti saya kasih wadah untuk menguploadnya ya. Jadi tugas bagi individu maupun kelompok adalah terkait dengan ini ya, yang secara programming. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.